Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, adalah di siang hari, di malam hari ini kita semuanya bisa berkumpul di tempat ini, dan hari ini kita sekarang sudah berada di penghujung bulan, bukan penghujung ya, sekarang kita sudah memasuki tahun baru 1441. Sejak tadi adzan maghrib berkumandang, hari ini kita sudah memasuki tanggal 1 bulan Muharram 1441 Hijriah. Hari ini kita akan mengkaji satu hadis Nabi yang berbicara tentang keutamaan saum di bulan Muharram. Tapi tentu kaitan dengan saum bulan Muharram ini tidak berdiri sendiri. Maka kita pun perlu membahas kaitan dengan keutamaan bulan Muharram seperti apa. Kemudian yang kedua, hal-hal apa saja yang diajarkan oleh Nabi SAW dan yang tidak diajarkan oleh Nabi. Salah satunya mungkin di hari ini, walaupun saya di grup saya sih ada sih 1-2 grup gitu yang menyebarkan doa awal tahun dan akhir tahun ya. Yang sebenarnya kalau dibaca doa akhir tahun atau doa awal tahun itu secara makna tidak salah. Cuman yang jadi masalah adalah jika orang-orang membaca doa awal tahun dan akhir tahun ini sambil meyakini bahwa doa tersebut ya, memang punya keutamaan tersendiri ya. Makanya hari ini kita pun akan bahas kaitan dengan sedikit sejarah tentang bagaimana penetapan tahun ya yang ada di dalam penanggalan Islam ya. Jadi bagaimana penetapan awal tahun yang ada dalam penetapan Islam, supaya kita pun kaitan dengan ini ya. Kaitan dengan penetapan awal tahun ya. Kita betul-betul memahami kaitan dengan penetapan awal tahun ini, sehingga apa? Sehingga ketika kita menemukan ini ada doa di kita, contohnya doa awal tahun dan akhir tahun seperti apa. Tapi ibarat Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bahas tentang Muharram, mungkin sedikit kita bahas kaitan dengan sejarah penetapan awal tahun. Kalau kita membaca sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya di zaman Rasulullah SAW, itu di dalam penanggalan Islam belum ada yang namanya tahun. Ketika itu memang sudah ada tahun Romawi, tahun Masehi. Nah, tahun Masehi dan tahun Romawi memang sudah ada. Karena bangsa Romawi tentu lebih jauh lebih duluan dibanding bangsa Arab ketika itu. Penanggalan Masehi juga yang dikaitkan dengan Nabiullah Isa alaihissalam juga sudah ada. Tapi penanggalan Hijriah ini yang belum ada. Nah, di zaman Nabi SAW, tahun itu adalah untuk mengetahui tahun ini tahun apa, maka mereka itu mencari atau ketika menamakan tahun itu sesuai dengan apa kejadian yang besar di tahun itu. Makanya kalau kita berbicara contohnya Rasulullah SAW lahir pada tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena Rasulullah SAW ketika beliau lahir ada peristiwa besar, yaitu penyerangan pasukan gajah ke kota Mekah. Nah, akhirnya disebutkanlah Rasulullah SAW lahir di tahun gajah. Kita juga sering mendengar di dalam sejarah ada namanya Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa dinamakan tahun kesedihan? Karena ketika itu Rasul ditinggal wafat oleh 2 orang yang beliau sayangi. Yang pertama Sayyidah Khadijah, yang kedua adalah pamannya Abu Thalib. Ada juga namanya Sa'atul Idni, tahun diizinkan Rasul untuk berhijrah ketika itu. Nah, nama-nama tahun ini sekali lagi dikaitkan dengan peristiwa besar di tahun itu. Termasuk juga di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu juga belum ada yang namanya penanggalan ketika itu. Maksudnya penanggalan itu dalam artian ini tahun apa? Tahun 1, 2, 3 belum ada. Nah, ketika zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya, tepatnya di tahun ketiga beliau menjabat jadi khalifah, maka ketika itu beliau mengirim surat kepada gubernurnya. Salah seorang gubernur yang dikirim itu adalah surat tersebut adalah Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari mendapatkan surat dari
Khalifah Umar ibn Khattab ketika itu. Kemudian ketika Abu Musa al-Asy'ari membaca perintah tersebut, maka beliau mengatakan, ya, ketika itu Abu Musa al-Asy'ari saat itu menjabat sebagai gubernur di daerah Basrah. Dalam surat itu Abu Musa mengatakan, akhirnya apa? Ketika Abu Musa mendapatkan surat, kemudian beliau mengatakan, innahu ya'tina min amiril mu'minin kutubun. Sesungguhnya telah datang kepada kami dari Amirul Mukminin beberapa surat. Fala nadri ala ayyin na'mal. Kami tidak tahu kapan kami mengamalkan, melaksanakan perintah ini. Wa qad qara'na kitaban mahallahu Sya'ban. Ada salah satu surat yang kami baca, perintahnya itu adalah laksanakan di bulan Sya'ban. Fala nadri ahwal ladzi nahnu fihi amil madhi. Kami tidak tahu Sya'ban kapan, Sya'ban tahun kemarin atau Sya'ban tahun ini. Ini kata siapa? Kata Abu Musa al-Asy'ari. Nah kemudian akhirnya apa? Kan setelah Abu Musa tadi mendapatkan surat, bingung ini teh tahun kapan harus dilaksanakan. Maka ketika itu, ya, Abu Musa al-Asy'ari mengirimkan surat kepada Umar ibn Khattab. Maka ketika itu Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat ketika itu. Ya. Beliau mengumpulkan para sahabat di Madinah. Kemudian kata Umar ibn Khattab, "Du'u lin-nasi syai'an ya'rifunahu." Kemudian kata beliau, sekarang tugasnya adalah berikanlah atau tetapkanlah tahun untuk manusia, untuk kaum muslimin khususnya, sehingga mereka bisa tahu penanggalan itu. Akhirnya ketika itu para sahabat rapat. Ada beberapa masukan. Yang pertama ada yang mengusulkan kalau begitu kita gunakan saja tahun bangsa Romawi. Namun usulan itu dibantah. Kenapa? Karena tahun Romawi itu terlalu tua. Jadi terlalu lama kalau menggunakan tahun Romawi. Kemudian ada juga yang mengusulkan bagaimana kalau tahun Masehi. Itu pun tidak disepakati. Kemudian akhirnya ketika itu ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita menetapkan tahun itu adalah tahun ketika Rasul hijrah ke kota Madinah. Nah, sebelum disepakati ini, ketika itu Umar mengumpulkan kaum muhajirin di dalam Al-Mustadrak, Imam Hatim mengatakan, kata beliau, Umar bin Khattab mengumpulkan kaum muslimin ketika kaum muhajirin dan ansor. Beliau bertanya, mulai kapan kita menulis tahun? Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, kita tetapkan sejak Rasulullah SAW hijrah meninggalkan negeri syirik. Ini disampaikan oleh siapa? Oleh Ali ketika itu. Nah, sebelum ada penyampaian Ali ini, ada beberapa masukan sebenarnya. Pertama, ada yang mengusulkan bahwa lebih baik kita membuat tanggal itu adalah tahun pertamanya itu adalah kita mengikuti Rasul ketika dilahirkan. Jadi mengikuti ketika Rasul dilahirkan. Tetapi ketika ada usulan Rasul dilahirkan, ketika itu para sahabat tidak sepakat. Kenapa? Karena para sahabat ketika itu tidak menyepakati bahwa tahun Rasul lahir itu tahun kapan. Ya tahunya tahun gajah, cuman tahun gajah itu tahun kapan? Gak usah jauh-jauh Pak ya, di zaman Rasul gitu ya. Di zaman kita saja, mungkin jangan-jangan di antara kita juga pas tahun lahirnya nggak tahu bener atau enggak. Karena zaman dulu nggak ada akte kelahiran Pak ya. Sehingga orang tua kita tuh dulu mungkin kadang suka lupa juga. Apalagi mungkin kalau ya yang sekolahnya seangkatan saya, apalagi ke atasnya. Kan kalau sekarang mah kalau mau sekolah itu harus apa? Harus menggunakan apa? Menggunakan akte ya. Kalau zaman saya dulu dan ke atasnya, ke bawah juga masih sebagian. Baheula makan Pak, mun ditanya teh tahun sabaraha ieu lahirna tahun sekian. Buktina kumaha cukup kieu we punya. Ya, kan lamun geus kieu berarti geus 7 tahun. Maka sehingga banyak orang zaman dulu mah karena belum nyampe usia akhirnya ditambah. Sehingga sering saya ketemu dengan orang-orang, sebenarnya saya lahir tahun 78, tapi karena waktu itu sekolah harus 7 tahun, jadinya diasupkan ke 80. Kan suka ada yang seperti itu. Nah, itu zaman kesini, apalagi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya apa? Ketika itu mereka ada yang mengusulkan tahun lahirnya Nabi, tapi tidak disepakati kapan tahunnya itu. Kemudian bagaimana kalau ketika Nabi diutus jadi Nabi? Ketika Rasulullah SAW diutus jadi Nabi, itu pun mereka tidak disepakati tahunnya. Maksudnya persis tahun berapanya tidak disepakati.
Kemudian setelah itu ada masukan juga, bagaimana kalau tahun pertamanya itu adalah dihitung dari mulai Rasul wafat. Nah, kalau Rasul wafat, para sahabat menyepakati. Kenapa? Karena jarak antara Umar bin Khattab dengan ketika beliau jadi khalifah itu tidak terlalu jauh dengan jaraknya Rasul wafat. Akhirnya ketika itu para sahabat mengatakan, kami tidak setuju ketika tahun lahir Nabi itu, tahun wafat Nabi dijadikan tahun pertama. Kenapa? Karena khawatir nanti malah kami tambah sedih terus. Jadi mengenang wafatnya Nabi, jadi tambah sedih. Kemudian setelah itu ada yang mengusulkan, ya udah kalau begitu tahunnya itu adalah ketika Rasul hijrah. Maka fa ajma'u alal hijrah. Akhirnya para sahabat ketika itu, Umar ketika rapat dengan para sahabat, istasyara Umar fit tarikh fa ajma'u alal hijrah. Akhirnya para sahabat ketika itu sepakat tahun pertamanya itu adalah bulan Hijriyah. Sehingga inilah disebut dengan penanggalan Hijriyah. Kenapa? Karena penanggalan itu bermulai dari kapan? Ketika Rasul hijrah dari kota Madinah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini baru tahunnya. Kemudian setelah itu, sekarang tahunnya sudah disepakati. Sekarang kita berada di tanggal 1 bulan Muharram 1441. Berarti kita ini sekarang 1441 tahun dari sejak Rasul hijrah. Makanya ini juga mungkin yang perlu dibahas juga, kan sempat ada kajian berkaitan dengan akhir zaman contohnya kan, bahwa usia umatku ini adalah 1500 tahun. Nah kan 1500 tahun itu kalaupun hadisnya sahih ya, maka ngitungnya dari sejak kapan? Apakah 1500 tahun itu adalah dari sejak Rasul diutus jadi nabi kah, atau dari sejak Rasul hijrah? Karena kalau dihitung 1441 itu adalah 1441 itu kapan? Ketika Rasul hijrah ke kota Madinah. Jadi kalau sekarang 1441 berarti 1441 tahun yang lalu dari peristiwa Rasul hijrah. Nah, baik, kita itu pembahasan lain. Tapi kita berikutnya adalah kemudian pada musyawarah tersebut ya, belum disepakati, kan dalam bulannya sudah disepakati bahwa jumlah bilangan bulan di dalam Islam itu ada 12 bulan. Cuman ketika itu bulan apa yang menjadi tahun pertama? Bulan pertama itu setiap awal tahunnya. Ketika itu belum disepakati, bahwa ada yang mengatakan ya udah bulan Ramadan saja. Kemudian kalau begitu jangan bulan Ramadan deh, kalau begitu bulannya adalah bulan Rabiul Awal. Ada juga mengusulkan bulan lain, tapi disepakati ketika itu ada usulan dari Utsman bin Affan mengusulkan agar bulan pertama dalam kalender Hijriyah itu adalah bulan Muharram. Nah, kenapa bulan Muharram ini dijadikan landasan sebagai bulan pertama? Apakah karena Rasul hijrah? Bukan. Landasan bulan Muharram dijadikan itu yang pertama adalah karena bulan pertama dalam kalender Arab zaman dulu juga bulan Muharram. Itu yang pertama. Jadi kalender Arab zaman dahulu juga bulan Muharram. Cuman mereka tidak punya tahun, itu saja. Kemudian yang kedua adalah landasannya karena bulan Muharram itu kaum muslimin baru pulang melaksanakan ibadah haji. Ketika mereka baru pulang melaksanakan ibadah haji, tentu ini adalah secara semangat pun mereka tinggi. Nah, yang ketiga, alasan kenapa bulan Muharram dijadikan awal bulan itu adalah karena Rasulullah SAW punya tekad yang kuat untuk hijrah itu di bulan Muharram, dan Rasul melaksanakan hijrah adalah pada bulan Safar akhir sampai di Madinah bulan Rabiul Awal. Jadi saya ulangi, Rasul itu kenapa? Rasul itu adalah hijrah di bulan di bulan Safar akhir, kemudian sampai di kota Madinah Rabiul Awal. Tapi kemungkinan besar Rasul punya niat yang kuat untuk hijrah di bulan Muharram, karena di bulan Dzulhijjah Rasul itu melakukan ada perjanjian namanya Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah. Kan Bai'atul Aqabah itu janji setia orang Madinah ketika itu awalnya 12 orang, kemudian tahun depan jadi 70 sekian orang. Nah, inilah terjadi di bulan Dzulhijjah. Kemudian di bulan Muharram Rasul punya keinginan kuat untuk hijrah tersebut. Penjelasan tentang permulaan awal hijrah ini bisa lihat di dalam Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Jadi Fathul Bari di dalam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari menjelaskan tentang tentang peristiwa ini, bagaimana sejarah penanggalan di dalam Islam. Nah, sehingga kalau jadi pertanyaan adalah bagaimana tadi kaitan dengan doa awal tahun dan akhir tahun? Kan ada doa awal tahun dan akhir tahun. Kalau begitu jelas di zaman Nabi ada nggak awal tahun dan akhir tahun? Tidak ada. Di zaman Abu Bakar tidak ada juga. Di zaman Umar bagaimana? Sama, tidak ada juga doa awal tahun dan akhir tahun. Terus bagaimana dengan ada yang doa awal tahun dan akhir tahun? Nah, kalau kita membaca doa awal tahun dan akhir tahun, sebenarnya doa tersebut secara makna tidak salah. Saya ulangi, doa awal tahun dan akhir tahun secara makna tidak salah. Tetapi yang salah itu adalah jika menjadikan doa tersebut menjadi satu keharusan. Bahkan sampai ada beberapa yang mengutip ya, di dalam ketika membaca doa awal tahun, contohnya, barang siapa yang membaca doa akhir tahun dan dibacanya adalah di waktu asar sampai menjelang maghrib, jadi doanya adalah asar sampai menjelang maghrib, baca doa akhir tahun 3 kali, katanya apa? Maka setan itu akan putus asa. Nah, ini kan yang repot gitu ya. Kesusahan bagiku dan sia-sialah pekerjaanku, kata setan, menggoda anak Adam pada setahun ini, dan Allah binasakan aku satu saat jua. Dengan sebab membaca doa ini Allah ampunkan dosa setahun. Nah, ini kan tidak ada. Termasuk ketika membaca doa awal tahun, katanya barang siapa membaca doa awal tahun 3 kali ba'da sholat maghrib ya, sampai menjelang isya tentu ya, maka ketika membaca tersebut setan juga akan putus asa sambil mengatakan, telah amanlah anak Adam ini daripada godaan pada tahun ini, karena Allah telah mewakilkan 2 malaikat memeliharanya daripada fitnah setan. Tapi nu maca doa ge anger we katanya ku setan teh digoda wae. Ya memang sekali lagi adalah saya sampaikan kaitan dengan ini, bagaimana kaitan dengan doa ini. Maka kalau kita membaca doa itu kan ada 3 sebenarnya. Pertama doa dalam Al-Quran, yang kedua doa dalam hadis, yang ketiga doa yang ditulis oleh salafus soleh. Ya, salafus soleh itu bisa jadi para sahabat, para tabi'in, kemudian para ulama, termasuk mungkin juga doa yang kita gubah sendiri doanya. Nah, doa yang paling utama itu doa dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Adapun doa yang digubah oleh para ulama gitu ya, boleh nggak kita membaca doa tersebut? Boleh. Jadi kalau Bapak Ibu ingin baca doa awal tahun akhir tahun, silakan saja baca doa. Kenapa? Karena tidak ada larangan doa di waktu itu. Tapi jangan sampai kita meyakini doa tersebut doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja sebenarnya, sederhana gitu ya. Jadi kalau kita mau baca doa, silakan saja baca doa tersebut. Tetapi jangan sampai kita meyakini doa-doa yang tersebut adalah diyakini itu doa Nabi sehingga punya keistimewaan tersendiri. Maka saya kalau nanya, Ustaz bagaimana hukum doa awal tahun dan akhir tahun? Ya macam tenanau namanya juga berdoa maka kapanpun boleh gitu. Ya kita sekarang berada di 1440 Hijriah, 41 Hijriah, ya namanya berdoa mah boleh-boleh saja. Ya Allah, semoga di tahun ini Allah memberikan keberkahan, kan boleh saja. Tapi jangan sampai tadi meyakini doa sekian kali kemudian nanti akan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kan kalau kaitan dengan ada keyakinan seperti itu harus ada dalilnya. Contohnya begini, ada pernah bertanya kepada salah seorang ustadz. Ketika ditanya, Ustaz bagaimana supaya saya rajin ibadah, kata ustadz tersebut, coba antum rutinkan baca istighfar 2000 kali. Nah, baca istighfar 2000 kali maksudnya ustadz tersebut bukan mengatakan lamun baca 2000 bakal rajin ibadah, enggak. Maksud ustadz tersebut adalah kamu kalau ingin rajin ibadah perbanyak istighfar. Kalau itu kan boleh. Hari baca istighfar dilarang enggak? Enggak. Tapi apa? Ketika kita banyak memohon ampun kepada Allah, dosa kita jadi bersih sehingga kita mudah untuk melakukan kebaikan. Itu maksudnya. Boleh-boleh saja baca istighfar. Tapi jangan meyakini barang siapa yang baca istighfar 1000 kali maka akan 1, 2, 3. Jangan. Kenapa? Karena perlu dalil kalau seperti itu. Kecuali memang ada dalil-dalil tertentu. Contohnya, barang siapa mengucapkan subhanallahi wa bihamdi 100 kali, maka Allah akan hapus dosa-dosanya walaupun sebesar buih
di lautan. Itu jelas adanya, ada doanya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, baca 100 kali, maka sama dengan memerdekakan 10 orang budak di zaman Nabi Ismail. Kemudian Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kemudian Allah akan apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan angkat derajatnya. Ya tentu ini memang ada dalilnya seperti itu. Atau barang siapa yang membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya pagi hari 3 kali atau sore hari 3 kali, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga jika dia meninggal dunia. Kan itu jelas ada. Tapi kalau kita baca doa yang memang diajarkan dalam Quran dan hadis Nabi, kapanpun boleh kita baca. Tapi jangan sampai kalau baca dengan jumlah tertentu yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, kita meyakini itu yang dilarang. Itu yang dilarang di dalam syariat. Makanya termasuk tadi doa awal tahun dan akhir tahun ya clear ya seperti itu. Kalau mau baca doa mangga, mau awal tahun mau akhir tahun juga silahkan. Tapi apa? Tapi jangan sampai meyakini tadi. Justru yang ada itu adalah bukan awal tahun dan akhir tahun yang diajarkan oleh Nabi, tapi doa setiap awal bulan. Masih hafal doa awal bulan? Pernah saya ajarkan dulu ketika pembahasan menjelang Ramadan. Doanya pendek kok. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Ini doa kita panjatkan setiap awal bulan, termasuk malam ini kita baca doa itu boleh. Bulan ini adalah awal bulan Hijriah, bulan Muharram, dan awal tahunnya mangga saja baca doa ini. Tapi doa ini kita baca kapan? Ketika awal bulan ini. Jadi sekali lagi kaitan dengan ini sudah clear ya. Kenapa? Karena penanggalan Hijriah itu mulai ada sejak zaman kapan? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita berbicara tentang doa awal tahun dan akhir tahun ya tentu itu adalah silahkan saja kalau mau membaca, tapi jangan sampai kita meyakini keyakinan-keyakinan tertentu. Baik, sekarang kita lanjutkan. Terus bagaimana kaitan dengan bulan Muharram ini? Ya, kaitan dengan bulan Muharram ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walaupun tidak disebutkan dengan bulan Muharram secara khusus. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Saya ulangi, dalam surat At-Taubah ayat 36 kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan dalam ketetapannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara ke-12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Di dalam Al-Quran memang tidak dijelaskan apa 4 bulan ini. Maka disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan, inna zamana qad istadara, sesungguhnya waktu itu terus berputar. Kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard, ya. Sebagaimana bentuknya semula di waktu Allah ciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahra, 1 tahun itu ada 12 bulan. Kemudian apa? Minha arba'atun hurum, di antara ke-12 itu ada 4 bulan yang diharamkan. Kata Rasul, salasun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram. Kemudian yang keempat kata Rasul, wa Rajabu Mudharrul ladzi baina Jumada wa Sya'ban. Kemudian yang berikutnya adalah bulan Rajab Mudhar yang terdapat antara bulan Jumada Tsaniyah dengan bulan Sya'ban. Ini adalah kalau kita berbicara tentang bulan Muharram ini. Jadi di antara keistimewaan bulan Muharram apa? Bulan Muharram itu adalah bulan yang memang Allah haramkan di bulan itu. Apa yang Allah haramkan di bulan itu? Maka di dalam ayat ini disebutkan dzalikat dinul qayyim. Di dalam surat At-Taubah ayat 39, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat zalim di ke-4 bulan tersebut. Nah, di sini ada kata-kata fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat zalim di ke-4 bulan tersebut. Salah satunya bulan Muharram. Apa yang dimaksud dengan kezaliman di ke-4 bulan itu?
Ada dua makna minimal yang disampaikan oleh para mufassirin. Yang pertama adalah, lihat di dalam tafsir Al-Qurtubi, juga di dalam tafsir At-Tabari, disebutkan bahwa yang pertama adalah fala tadlimu fihinna anfusakum, itu adalah pertama dilarang berperang. Jadi keempat bulan ini bulan istimewa. Salah satunya adalah larangan untuk berperang. Namun ketentuan ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya telah dihapus. Artinya larangan berperang di keempat bulan ini telah dihapus. Tapi ada makna yang kedua. Makna yang kedua justru adalah kita dilarang di keempat bulan ini berbuat dosa dan maksiat. Maksudnya apa? Maksud dilarang berbuat dosa dan berbuat maksiat itu maksudnya adalah bukan berarti kalau begitu mah di 8 bulan yang lain boleh berbuat dosa. Enggak. Maksudnya adalah berbuat dosa di keempat bulan ini secara dosanya adalah berlipat-lipat dibanding dosa di bulan-bulan biasa. Kenapa? Karena bulan ini bulan yang istimewa. Contohnya di dalam Al-Quran, bukan kaitan dengan ini. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholatmu dan sholat al-wusta. Apa sholat al-wusta itu? Sholat asar. Jadi yang kita jaga 5 sholat. Tapi kenapa disebutkan sholat asar? Ini penekanan secara khusus. Perhatikan sholat asar. Memang sholat asar kan juga banyak yang melalaikan. Kenapa? Pertama biasanya jam tidur. Yang kedua biasanya kalaupun tidak tidur orang bekerja tanggung. Kan bekerja biasanya jam 5 baru bubaran. Nanti jam 5 baru sholat. Ada juga yang seperti itu. Ini kan, nah ini adalah penekanan kaitan dengan ini. Jadi jangan berbuat maksiat di kedua bulan tersebut. Jadi yang pertama keistimewaan bulan Muharram adalah bulan Muharram itu adalah bulan yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat zalim di keempat bulan tersebut. Salah satunya bulan Muharram. Yang kedua, keutamaan bulan Muharram ini adalah disebutkan di dalam hadis Nabi. Mohon maaf, disebutkan di dalam kaitan dengan penamaannya sendiri. Jadi keutamaan bulan Muharram kita bisa lihat di dalam nama daripada bulan tersebut. Apa nama bulan tersebut? Muharram. Dari kata harrama yuharrimu. Maka sigat maf'ulnya, isim maf'ulnya itu adalah muharraman, yang mana kembali kepada permasalahan sebelumnya disebutkan bahwa pengharaman perbuatan-perbuatan yang dilarang memiliki terkesan khusus yang sangat kuat pada bulan ini sesuai dengan namanya. Yang ketiga, kaitan dengan bulan Muharram ini ya, keutamaannya adalah Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis ya, kaitan dengan bulan ini dikaitkan dengan Allah, diidofatkan itu disandingkan dengan Allah. Contohnya di dalam hadis, afdhalus siyam ba'da Ramadan, saum yang paling istimewa setelah bulan Ramadan. Saum apa yang paling istimewa setelah bulan Ramadan? Syahrullahi al-Muharram. Di sini disebutkan bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu disandingkan dengan Allah, Syahrullahi. Kaidah dalam bahasa Arab disebutkan segala sesuatu yang dikaitkan dengan Allah itu biasanya sesuatu itu jadi mulia. Baitun artinya rumah. Kalau baitullah, rumah Allah, kan beda. Rumah Allah dengan rumah kan beda. Rasul utusan. Utusan Allah Rasulullah. Setiap utusan namanya Rasul. Tapi kalau sudah Rasulullah, utusan Allah. Abdun hamba. Tapi kalau sudah Abdullah, nah, penekanannya berbeda. Makanya ya, kaitan dengan hijrah ini adalah dianggap sebagai apa? Kaitan dengan hijrah ini adalah Muharram ini sangat penting. Kenapa? Karena disebutkan di dalam dalam hadis disebutkan dengan bulan Allah. Sebagaimana dalam riwayat disebutkan bahwa Syahrullahi al-Muharram, dan segala sesuatu yang disandingkan dengan Allah itu menunjukkan kepada tasyrif, kemuliaan tersebut. Ya, makanya tadi Abdullah, Rasulullah, Baitullah. Kemudian jemaah haji, jemaah umrah itu tamu. Tapi disebutkan al-hujjaj wal ummar wafdullah. Jemaah haji dan jemaah umrah itu adalah tamu Allah. Bahasanya wafdullah.
Makanya kan kita sering sebut dengan Dhaifur Rahman. Siapa Dhaifur Rahman itu? Jemaah haji dan jemaah umrah sering disebut dengan Dhuyufur Rahman. Ini menunjukkan tentang keutamaan ini. Jadi minimal 3 keutamaan inilah kaitan dengan bulan Muharram ini. Nah, terus apa yang kita lakukan di bulan Muharram? Nah, baru kita lihat di dalam hadis Bulughul Maram. Ya. Di dalam hadis Bulughul Maram disebutkan an Abi Qatadah al-Ansari. Hadisnya adalah dari Abi Qatadah al-Ansari. Kata Abi Qatadah al-Ansari, ya beliau mengatakan, kata beliau mengatakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abi Qatadah ketika itu? Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW su'ila an saumi yaumi Arafah. Rasul pernah ditanya tentang saum pada hari Arafah. Ini sudah kita bahas saum Arafah pada bulan kemarin. Saum Arafah itu apa? Yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Akan menghapus dosa kita yang setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tapi kemudian berikutnya di sini wasu'ila an saumi yaumi Asyura. Maka Rasul ditanya tentang saum Asyura. Nah, kata Asyura di sini disebutkan fihi alifut ta'nis al-mamdudah. Asyura, ya ada hamzahnya di situ. Ya. Asyura itu terdapat alif ta'nis yang dipanjangkan. Wa huwa afsahu minal qasr, dan ia lebih fasih daripada dipendekkan. Asyura, gitu kan, ada Asyura ra alif hamzah. Itu lebih fasih dalam bahasa Arab. Kemudian dinamakan Asyura, wa Asyura min babis sifatil lati lam yurad laha fi'al. Kata-kata Asyura itu merupakan kata sifat yang tidak memiliki kata kerja. Jadi di mana-mana kata sifat ada kata kerjanya. Tapi Asyura ini kata sifat yang tidak memiliki kata kerja. Kemudian wat takdirnya maksudnya adalah di sini disebutkan yaumu muddatu Asyura, yaitu yang dimaksud dengan Asyura tersebut adalah hari masanya Asyura atau sifatnya Asyura. Jadi yaumi Asyura itu adalah hari yang sifatnya adalah Asyura. Apa yang dimaksud dengan Asyura tersebut? Wa huwa ma'khudun min lafdil ashir. Kata-kata Asyura itu diambil dari kata-kata ashir. Ashir itu maksudnya adalah kata-kata yang ke-10. Al-ashir itu artinya yang ke-10. Kenapa? Karena para ulama mengatakan fa innahu al-yaumal ashir min syahri Muharram. Dinamakan Asyura karena hari ke-10 di bulan Muharram. Waqila, tapi sebagian mengatakan innahu tasi min Muharram. Sesungguhnya Asyura itu adalah tanggal 9 di bulan Muharram, yaitu hari ke-9 di bulan Muharram, ya. Ma'khud min idmanil ibil. Karena ya disebutkan hari ke-9 di bulan Muharram diambil dari rasa halus atau dahaga seekor unta, ya. Kemudian fa innal arab tusammi yaumal khamis min ayyamil ward rub'an. Karena orang Arab menyebut hari kelima di hari-hari dahaga atau haus itu adalah disebut dengan hari keempat. Sehingga ketika dinamakan al-Asyura artinya hari ke-10 juga sebenarnya. Tapi mereka menyebutkannya seperti itu. Terlepas dari itu semuanya bahwa hari Asyura itu adalah tanggal 10 bulan Muharram. Apa kata Rasul? Faqala yukaffirus sanatal madiyah. Saum pada hari Asyura itu akan menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu. Ini kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya, kita lihat kaitan dengan saum Asyura. Ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam bukunya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Jadi Rasul ditanya tentang saum Asyura. Ada hadis lain yang berbicara tentang saum Asyura ini. Yang pertama, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Saum yang paling istimewa setelah bulan Ramadan adalah saum pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Kemudian kata Aisyah, dulu orang-orang Quraisy itu pada masa jahiliyah biasa berpuasa pada tanggal 10 Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Maka ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, maka beliau berpuasa pada tanggal 10 Asyura tersebut.
Dan kemudian ketika itu saum Asyura itu ditetapkan wajib buat kaum muslimin. Jadi ketika di Mekah orang-orang Quraisy saum Asyura. Sampai di Madinah maka Rasul menetapkan saum Asyura ini wajib. Sampai turun surat Al-Baqarah ayat 184, maka saum Asyura itu dihapus kewajibannya. Kata Rasul, barang siapa yang berpuasa silahkan, tidak pun tidak apa-apa. Jadi awalnya adalah ketika Rasul sampai di Madinah, Asyura itu wajib. Jadi kewajiban kaum muslimin dulu saum kapan? Hanya Asyura. Turun surat Al-Baqarah 184, maka dihapus. Kemudian setelah itu barulah Rasul menyampaikan wasiyami yaumi Asyura, saum pada hari Asyura. Ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanatal allati qablah. Saya berharap semoga Allah mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Jadi ini awalnya gitu ya. Sehingga Nabi ditanya tentang saum Asyura akan menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Karena sebelumnya Asyura itu wajib, kemudian jadi sunnah. Nah, kemudian ketika para sahabat ketika itu sedang saum, ya. Kemudian ya, kata Ibnu Abbas, ketika Rasulullah SAW di kota Madinah menyaksikan orang-orang Yahudi juga ternyata berpuasa. Kemudian Rasul mengatakan, hari ini hari apa kalian berpuasa? Maka ketika orang-orang Yahudi mengatakan, hari ini adalah hari ketika Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kami bersyukur dan kami berpuasa. Maka kata Rasulullah SAW, fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Saya lebih berhak untuk melaksanakan ibadah ini dibanding dibanding kalian. Kenapa? Karena saya dengan Nabi Musa itu punya ikatan keimanan. Jadi Rasul mengatakan saya lebih berhak daripada kalian. Nah, ketika para sahabat sedang berpuasa, tiba-tiba ada yang datang, ya Rasulullah, kenapa ya ini teh hari yang diagungkan oleh orang Yahudi? Karena hari ini hari yang diagungkan oleh orang Yahudi, maka kata Rasulullah SAW, la in baqaitu ila qabilin la asuman tasi. Kalau tahun depan saya masih hidup, maka saya akan melaksanakan ibadah saum Asyura ini adalah bukan tanggal 10 saja, tapi 9 dan 10. Jadi 9 dan 10. Ini kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Abdullah bin Abbas, "Ma ra'aitun nabiy yataharra siyama yaumin faddalahu 'ala ghairihi illa hadzal yaum." Saya tidak pernah melihat Rasul mengupayakan untuk berpuasa pada suatu hari yang melebihi saum pada hari Asyura ini, yaitu yaum Asyura wa hadza syahr, dan di bulan Muharram ini. Yakni syahr wa hadza syahr, dan bulan ini yaitu bulan Ramadan. Jadi ada dua waktu yang Rasul itu sangat bersungguh-sungguh dalam berpuasa. Pertama saum Asyura, yang kedua saum Ramadan. Wajar kalau saum Ramadan karena wajib. Kalau saum Asyura ini yang luar biasa, Rasul melaksanakan ibadah saum tersebut. Nah, akhirnya Rasul juga menyampaikan dalam hadis lain, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Huzaimah juga menyebutkan bahwa dari Abdullah bin Abbas, sumu yauma Asyura, saumlah kalian pada hari Asyura. Wa khalifu fihil yahud, dan hendaklah kalian berbeda dengan orang-orang Yahudi. Sumu qablahu yauman au ba'dahu yaum, saum satu hari sebelumnya dan saum satu hari setelahnya. Nah, ini adalah kaitan dengan saum Asyura. Al-Imam Ibnu Hajar memang di dalam Sahih Bukhari, di dalam bukunya, beliau hanya menyebutkan satu hadis. Nabi ditanya tentang saum Asyura, kata Rasul, saum Asyura akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Sehingga kalau kita melihat saum Asyura ini, pertama, saum Asyura ini adalah wajib. Kemudian setelah itu maka ya Rasulullah SAW, saum Asyura ini kalau kita lihat dari hadis-hadis ini bahwa Rasul itu ketika di Mekah biasa melaksanakan saum Asyura. Kemudian ketika sampai di kota Madinah, maka Rasul memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, dan itu jadi kewajiban. Kemudian ketika turun surat Al-Baqarah ayat 184, maka saum Asyura itu jadi sunnah. Jadi saum Asyura itu jadi sunnah. Nah, ini adalah penetapan saum Asyura ini. Nah, terus pertanyaannya adalah bagaimana tata cara kita saum Asyura? Kan tadi hadisnya ada 3 kurang lebih. 1, Rasul saum tanggal 10, tapi ini masalahnya orang Yahudi yang berpuasa di tanggal itu. Kemudian dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau tahun depan saya masih hidup, saya akan berpuasa 9 dan 10.
Kemudian ada hadis dari Abdullah bin Abbas lagi, riwayat Imam Ahmad disebutkan, saumlah pada hari Asyura, berbedalah kalian dengan orang Yahudi. Saum satu hari sebelumnya dan saum satu hari setelahnya. Artinya kalau kita lihat di sini, kata Imam Ibnul Qayyim di dalam bukunya Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, kata beliau, saum Asyura ini ada 3 tingkatan. Pertama, kata beliau, saum 3 hari, 9, 10 dan 11. Yang kedua, saumnya adalah 9 dan 10. Kemudian yang ketiga adalah saumnya tanggal 10 saja. Memang sebagian ulama mengatakan saum pada tanggal 10 saja itu saum yang dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan? Karena itu menyerupai orang-orang Yahudi, sehingga Nabi mengatakan seandainya tahun depan saya masih hidup, saya akan saum 9 dan 10. Ternyata Rasul tahun depan ketika bulan Muharram itu beliau sudah meninggal dunia. Artinya Rasul tidak sempat saum tanggal 9. Rasul itu saumnya adalah 9 dan Rasul saumnya tanggal 10 saja. Tapi kata Rasul dalam hadisnya disebutkan, la in baqaitu, sungguh jika aku masih hidup sampai tahun depan, masih ila qabilin, sampai tahun depan, maka la asuman natasi, saya akan berpuasa pada tanggal 9. Sehingga yang kedua adalah kalau saum tanggal 9 dan 10 jelas para ulama sepakat dibolehkan. Jadi 9 dan 10. Terus bagaimana kaitan dengan saum 3 hari tadi? 9, 10 dan 11. Nah, kaitan dengan hadis ini memang para ulama debatable tentang hadis Nabi, saumlah kalian pada hari Asyura, saum 1 hari sebelumnya dan saum 1 hari setelahnya. Ada sebagian ulama mengatakan hadis ini hadis lemah. Tapi kata Imam Ibnul Qayyim, kenapa kata beliau saya mengatakan yang paling istimewa itu adalah derajatnya saum 9, 10 dan 11. Kenapa? Kata beliau, yang pertama adalah sebagai bentuk kehati-hatian. Maksudnya gimana Pak kehati-hatian itu? Khawatir tanggal 1-nya itu tidak pas. Saya nggak tahu benar nggak, katanya di kalender ada yang mengatakan tanggal 1-nya hari ini, ada yang mengatakan besok. Saya tidak memperhatikan tanggal karena di rumah saya penanggalannya tanggal 1-nya besok. Katanya ada yang ada kalender yang tanggal 1-nya hari Sabtu ini. Jadi sekarang kita sudah tanggal 2 gitu. Nah, makanya kalau kita 9, 10, 11 kita saum 3 hari, maka menjaga kehati-hatian. Seandainya tanggal 1-nya itu adalah hari kapan? Hari Sabtu ini, hari Sabtu hari ini, berarti kita masih kebagian saum tanggal 10-nya, yaitu ketika saum tanggal 9 itu berarti kita saum tanggal 10 sebenarnya. Ada yang masih kebagian. Atau seandainya penanggalannya terlambat, kita terlalu cepat tanggal 1-nya, maka sebenarnya ketika saum 10 dan 11 itu kita kebagian 9 dan 10. Maka di sini sebagai kehati-hatian, kemungkinan penetapan awal bulan tidak tepat, maka puasa tanggal 11-nya akan dapat memastikan bahwa kita seseorang berpuasa pada tanggal 10 itu. Maka ini kemungkinan akan seperti itu. Nah, ini adalah kaitan dengan saumnya itu. Yang kedua adalah bisa dimasukkan juga kepada saum 3 hari dalam setiap bulan yang disebut dengan ayyamul bidh. Maka inilah landasannya Imam Ibnul Qayyim mengatakan saumnya itu adalah 9, 10 dan 11. Dan apa kata Rasulullah SAW? Kalau kita saum tanggal 10-nya ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu. Nah, kalau kita saum tanggal 9 karena kita menyelisihi orang-orang Yahudi, dan kita semuanya adalah mengikuti perintah Nabi, walaupun Nabi karena keburu meninggal tidak melakukan itu. Tapi ibarat Allah Subhanahu wa taala, dosa apa yang akan diampuni? Apakah dosa besar atau dosa kecil? Memang ada sebagian ulama mengatakan yang akan diampuni itu semua dosa, dosa besar dan dosa kecil. Tapi sebagian lagi mengatakan enggak, yang akan diampuni itu hanya dosa-dosa kecil saja. Karena dalam sebuah hadis disebutkan as-shalawatul khams, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya. Ini kan semuanya amalan wajib. Kata Rasul, kafaratul lima bainahunna, akan menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Jadi kita di sholat maghrib, kemudian sekarang kita sholat isya. Maka antara sholat maghrib dan sholat isya itu, setelah sholat isya kita akan diampuni dosa antara maghrib dengan isya itu. Kata Rasul, malam tughsha al kabair, selama dia tidak melakukan dosa
besar. Nah, yang wajib saja yang hanya bisa diampuni dosa kecil, apalagi yang sunnah tentu yang akan diampuni adalah dosa-dosa kecil kita. Tapi jangan sampai mengatakan kedeuna naon ari kitu mah cek ustad ge bahwa dosa-dosa kecil akan diampuni, udah we nanti tanggal 10 kita puasa, jadi ayeuna mah berbuat dosa. Nah, yang mending kalau kita usianya sampai tanggal 10, kalau enggak itu satu. Yang kedua, iya kalau saum kita diterima, kalau saum kita enggak. Nah, makanya jangan sampai kita gampang melalaikan dosa. Tapi pelajaran dari hadis ini bahwa umat Rasul itu adalah ummatan marhumah, umat yang dicintai oleh Allah. Kenapa dicintai oleh Allah, Bapak Ibu? Karena umat Rasul itu adalah dengan usia yang pendek, tapi Allah memberikan kepada kita amalan-amalan yang pahalanya besar. Baru saja kemarin kita saum Arafah, akan menghapus dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Sebelumnya kita bulan Syawal, saum 6 hari di bulan Syawal sama dengan saum 1 tahun. Sebelumnya kita bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Maka umat Rasul adalah ummatan marhumah, umat yang disayang oleh Allah. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, Allah memberikan kepada kita amalan-amalan yang pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah harus menjadi pelajaran buat kita semuanya kaitan dengan saum Asyura ini. Nah, ibarat Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kesimpulannya bahwa bulan Muharram ini bulan yang istimewa. Tetapi keistimewaan bulan ini jangan sampai juga kita melakukan sesuatu yang memang tidak dicontohkan oleh Nabi. Nabi memerintahkan kita untuk saum tanggal 10. Syukur-syukur 9 dan 10-nya bisa kita lakukan, atau 9, 10 dan 11 bagian daripada kehati-hatian. Adapun tadi saya sampaikan doa awal tahun dan akhir tahun itu adalah kalau mau baca silahkan, tapi jangan dijadikan satu keharusan. Karena yang namanya berdoa kapanpun boleh kita berdoa, mau awal tahun, awal bulan, awal minggu, awal hari, mau awal apalagi awal jam, awal detik, mangga mau berdoa mah kapanpun dibolehkan, tidak ada larangan. Ya. Kemudian berikutnya adalah kaitan dengan Asyura, kita diperintahkan untuk saum. Jangan melakukan hal yang aneh-aneh, jangan melakukan kesyirikan. Bisi, contohnya ada orang-orang kan di beberapa tempat mah Asyura itu adalah benda-benda keramat dikeluarkan di mandiah. Kemudian airnya nanti dijadikan jadi untuk mandi dan lain sebagainya. Atau ada lagi yang melakukan ritual lain, ada kebo dikeluarin, kemudian dia ngeluarin kotoran, kotornya diperebutkan. Nah, ini tidak diajarkan oleh Islam. Ada juga kelompok yang di bulan Muharram tuh bersuka cita. Dia tuh melakukan hal-hal yang aneh-aneh, bersuka cita karena Husain meninggal dunia. Tapi ada juga di bulan itu adalah dia memukul-mukul diri, melukai diri karena dia bersedih hati. Ini pun tidak diajarkan di dalam Islam. Ya. Islam itu makanya adalah ummatan wasata. Islam itu adalah umat yang tengah-tengah, tidak ke kiri. Kalau terlalu ke kiri jadi membolehkan segala sesuatu, juga tidak terlalu ke kanan. Kalau ke kanan jadi memperberat sesuatu. Artinya apa? Jadi melakukan sesuatu dengan membuat orang jadi sulit. Maka Islam itu adalah ummatan wasata. Sehingga di bulan Muharram ini amalan yang diajarkan oleh Nabi yang memang kita harus memperbanyak amalan tersebut adalah ibadah saum tanggal 9, 10 dan 11 kalau bisa. Kalau tidak bisa 9 dan 10. Kalau tidak cukup dengan tanggal 10 saja. Gak usah melakukan yang lain-lain. Kalau memperbanyak amal soleh yang lain mangga. Juga tidak ada bulan Muharram itu adalah bulan hari rayanya anak yatim. Kalau anak yatim lebaran kayak inung lagi kudu lebaran. Hari indungnya kan kalau anak yatim berarti ibunya janda, berarti nanti harus ada lebaran janda. Kayak kurus ayah lebaran duda gitunya. Jadi riweuh gitunya. Tidak ada lebaran-lebaran seperti itu ya. Kalaupun menyantuni anak yatim di bulan Muharram, di bulan apapun mangga. Tapi cara mah udah biasa di bulan Muharram nya mangga, asal jangan dijadikan satu keharusan untuk menyantuni anak-anak tersebut. Jadi itu Bu ya kaitan dengan bulan Muharram ini. Itu saja mungkin yang disampaikan. Mohon maaf waktunya lebih karena sudah azan, tapi tanggung perlu saya sampaikan kaitan dengan ini. Tapi mungkin kalau pingin materi tadi yang detailnya sudah saya share kalau nggak salah di grup Al-Manar ya. Mangga mungkin kalau yang mau baca lebih detail di grup Masjid Al-Manar. Mungkin kalau ada yang belum masuk enggak, silakan bisa mau masuk ke grup Al-Manar. Sudah saya share kaitan dengan materi ini secara detail kaitan dengan saum dan lain sebagainya. Itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillah alamin, dan doa qafal jelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
An Ibni Abbas royatu sallallahu alaihi wasallam saudah waliwa'uhu abyad. Sesungguhnya bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu warnanya putih dan panjinya berwarna hitam. Dalam kemudian hadis yang lain dikatakan maktubun alaih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa sesungguhnya tertulis di dalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang antum-antum itu semua hidup dengan itu. Kalimat yang antum-antum semua ingin mati dengan itu, dan kalimat yang antum-antum semua pengen hidup lagi dengan itu. Dalam hati kibarkan tinggi-tinggi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah
Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha